Halo sobat, kali ini aku mau bawain film menarik lagi nih yang berjudul Doraemon Stand By Me. Nah, yang belum tahu filmnya, film ini menceritakan Doraemon yang harus pergi meninggalkan Nobita selamanya karena tugasnya sebagai robot pendamping Nobita telah selesai. So, yang penasaran sama filmnya, langsung aja nih selamat menonton. Di awal film diperlihatkan Nobita yang berada di dalam kamar diajak bermain oleh Shizuka. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi yang dibangunkan oleh ibunya karena telah terlambat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Nobita dihukum berdiri di depan kelas karena terlambat. Hal tersebut menjadi ejekan Suneo dan juga Giant. Lalu Shizuka datang menyelamatkan Nobita nih dari keusilan Suneo dan Giant. Nah, singkat cerita sepulang sekolah, Nobita bermain baseball. Namun, dia sangat payah dalam menangkap bola. Tidak hanya itu, Nobita selalu mendapatkan nilai jelek di sekolahnya. Dan ternyata, semua kegiatan Nobita sedang dipantau oleh cucunya yang ada di masa depan. Kemudian, dia pergi nih bersama robotnya bernama Doraemon ke masa lalu dengan mesin waktu. Setelah sampai, Doraemon muncul nih dari dalam laci meja lalu menyapa Nobita. Melihat itu, Nobita terkejut. Kemudian, Swashi memperkenalkan dirinya nih bahwa dia dan Doraemon berasal dari masa depan. Jadi, Swashi adalah cucu dari cucunya Nobita atau generasi keempat. Sementara itu, Doraemon menikmati dorayaki yang dihidangkan oleh Nobita. Di situ, Swashi menjelaskan kehidupan Nobita di masa depan yang sangat kacau karena kecerobohannya, hingga membuat keturunannya menjadi miskin. Maka dari itu, Swashi akan membantu Nobita mengubah masa depannya dengan mengirim Doraemon. Dia ini memprogram Doraemon untuk menemani Nobita hingga bahagia. Jika tidak, maka Doraemon tidak akan bisa pulang ke masa depan. Namun Doraemon menolak nih tinggal bersama Nobita. Tapi mau tidak mau Doraemon harus melakukannya agar dia bisa kembali pulang. Nah, Swashi pun berpamitan pergi. Kemudian Doraemon memperlihatkan benda canggih yang ada di kantongnya kepada Nobita, yaitu baling-baling bambu. Lalu dipakaikan ke Nobita. Awalnya Nobita tidak tahu cara menggunakan benda tersebut. Hingga akhirnya Nobita berhasil mengendalikan baling-baling bambu, lalu mengajak Doraemon menemui Shizuka. Namun Shizuka sudah tidur. Setelah pulang, Nobita senang nih mendengar perkataan Doraemon bahwa masa depannya berubah, yaitu menikah dengan Shizuka. Nah, keesokan paginya seperti biasa Nobita bangun kesiangan. Kemudian Doraemon mengeluarkan pintu ajaib agar Nobita bisa cepat sampai ke sekolah. Di situ Giant dan Suneo pun kaget melihat Nobita tidak terlambat lagi. Doraemon terus membantu Nobita dengan menggunakan benda di kantong ajaibnya. Dari mulai membantu menghafal matematika, lalu membantu mengusili balik Giant, hingga memperbaiki semua kecerobohan Nobita dan menggunakan alat Doraemon yang dipergunakan untuk bersenang-senang. Semua itu berkat Doraemon. Hari-hari Nobita telah berubah. Hingga suatu hari ada anak laki-laki pintar bernama Dekisuki yang sangat akrab dengan Shizuka. Hal itu membuat Nobita takut tersaingi olehnya. Kemudian dia meminta bantuan Doraemon untuk mengeluarkan alat agar Shizuka jatuh cinta kepadanya. Lalu Doraemon mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya, yaitu telur pengikut. Jika Shizuka masuk ke dalam telur itu selama 15 menit, nah setelah telur itu terbuka, orang pertama yang dilihatnya akan membuatnya jatuh cinta. Tapi belum selesai menjelaskan, Nobita membuat telur itu keluar. Di luar, telur itu terjatuh menggelinding ke arah Giant dan masuk ke dalam telur tersebut. Kemudian Nobita pergi sebelum Giant keluar dari telur itu. Setelah itu, Suneo sedang bermain mobil remote control hingga sampai di tempat telur itu berada. Lalu di situ Giant yang keluar dari telur dan melihat Suneo langsung jatuh cinta kepadanya.
Melihatnya, Doraemon meminta agar Nobita tidak memakai alat itu lagi karena efeknya yang sangat kuat. Namun Nobita tetap memaksa. Kemudian Doraemon menggunakan alat lubang penembus ruang. Ia menghubungkan pintu rumah Shizuka dengan kamar Nobita hingga membuat Shizuka masuk ke dalam telur tersebut. Di situ Nobita menunggu 15 menit hingga Shizuka keluar dan meminta Doraemon pergi dari kamarnya. Lalu terdengar Suneo berteriak di depan rumahnya. Nobita menemui Suneo nih, dia menyalahkannya karena telur itu. Giant menyukainya hingga mengejarnya. Sementara itu terlihat Dekisuki ke rumah Shizuka dan masuk ke dalam lubang penghubung rumah Nobita. Kemudian Nobita yang kembali ke kamar kaget nih melihat Shizuka sudah keluar dari telur dan Dekisuki yang pertama kali dilihatnya. Hal tersebut membuat Nobita sedih. Dekisuki meminta Doraemon mengembalikan Shizuka. Meskipun dia menyukai Shizuka, dia tidak mau bergantung ke suatu alat melainkan perasaan. Mendengar hal tersebut, Shizuka semakin menyukai Dekisuki. Sementara Nobita semakin sedih nih karena tidak bisa menyaingi Dekisuki. Di situ Doraemon yang menyadarkan Nobita untuk mengubah semua sifat jeleknya dan tidak bergantung dengan semua alat darinya. Nobita harus berusaha dengan kemampuannya sendiri. Lalu Nobita merenungkan semua ucapannya Doraemon. Keesokan harinya Nobita belajar matematika untuk ujian nanti. Dia mau berusaha agar nilainya bagus hingga hari ujian pun tiba. Dengan percaya diri, Nobita yakin bisa menyelesaikan ujiannya. Tapi ternyata itu adalah ujian huruf kanji, yang sementara Nobita ini belajar matematika. Hal itu membuat nilainya nol lagi. Kemudian Doraemon, ia yang mengetahui itu, tetap menyemangati Nobita yang sudah berusaha. Di situ Nobita menyerah untuk mewujudkan impiannya menikah dengan Shizuka karena takut Shizuka tidak akan bahagia dengannya. Kemudian besoknya Nobita mengembalikan buku milik Shizuka. Lalu Shizuka mengejar Nobita yang pergi. Tapi Nobita tidak mau bertemu dengan Shizuka. Kemudian membuat Shizuka membencinya. Ternyata Nobita sudah bertekad untuk melupakan Shizuka. Nah, sikap aneh Nobita dirasakan oleh Suneo, Giant, dan Dekisuki. Lalu Shizuka yang penasaran dengan sikap Nobita mendatanginya ke rumah. Di situ Nobita meminta alat Doraemon agar Shizuka membencinya, yaitu ramuan yang bisa membuat semua orang benci kepadanya. Lalu Nobita meminum habis ramuan itu. Tidak lama seluruh orang mencium bau busuk Nobita yang membuatnya dibenci dan dijauhi. Namun Shizuka malah menghampiri Nobita yang meminta tolong karena perutnya sakit. Hingga Nobita memuntahkan semua ramuan itu dan kembali normal. Hal itu membuat Shizuka sangat mencemaskan Nobita. Setelah kejadian itu, Doraemon memberitahu masa depan Nobita yang telah berubah, yaitu menikah dengan Shizuka dan mempunyai anak laki-laki. Kemudian Doraemon memperlihatkan Nobita yang dewasa sebelum melamar Shizuka. Terlihat Shizuka mengajak Nobita menaiki gunung, namun Nobita tidak mau. Hingga akhirnya Shizuka mendaki gunung sendirian dan terjebak di gunung bersalju. Sementara itu Nobita sedang tidur karena flu berat. Melihat Shizuka yang dalam masalah, Nobita mengubah dirinya menjadi dewasa. Kemudian naik mesin waktu menghampiri Shizuka untuk menyelamatkannya. Sebelum itu Doraemon memperingatkan Nobita, hal yang dia lakukan itu bisa mengubah masa depannya menjadi baik atau sebaliknya. Tanpa berpikir panjang, Nobita tidak peduli nih dan akan menyelamatkan Shizuka dengan menaiki mesin waktu menuju ke 14 tahun kemudian. Lalu Nobita menggunakan pintu ajaib ke tempat Shizuka terjebak badai salju. Shizuka terkejut melihat Nobita sampai di sana. Kemudian mereka beristirahat di sebuah gua. Tidak lama, Shizuka demam tinggi. Hal itu membuat Nobita panik. Namun di situ Shizuka malah mengkhawatirkan Nobita. Kemudian Shizuka menjawab setuju untuk pertanyaan Nobita waktu dulu. Tiba-tiba Shizuka pingsan. Nobita panik nih lalu menggendong Shizuka menuju pintu ajaib. Namun Nobita tidak menemukan pintu itu berada. Kemudian denyut jantung Shizuka semakin lemah hingga membuatnya semakin panik. Lalu di situ Nobita mengingat waktu tempat dia berada agar Nobita dewasa mengingatnya dan menyelamatkan Shizuka.
Tak lama kemudian datanglah Nobita dewasa menyelamatkan mereka. Ternyata Nobita dewasa yang sedang tertidur tiba-tiba teringat kejadian itu dan seperti panggilan untuknya, lalu cepat-cepat menuju gunung tersebut. Setelah Shizuka diantar ke rumah sakit, Nobita dewasa menemui Nobita kecil nih, memberitahu Shizuka sudah membaik. Lalu berterima kasih kepada Nobita kecil karena telah membantu Shizuka. Kemudian Nobita dewasa melihat Doraemon yang di taman, namun dia tidak mau menemuinya dan meminta Nobita kecil untuk menjaga kebersamaannya dengan Doraemon. Lalu Nobita menyampaikan pesan sebelum Shizuka pingsan, dia menjawab setuju. Mendengar itu, Nobita dewasa kegirangan nih. Ternyata Shizuka menyetujui lamarannya yang sudah lama. Kemudian Nobita dewasa bergegas pergi menemui Shizuka. Nobita menghampiri Doraemon memberitahu semuanya. Mendengar itu, Doraemon pun ikut bahagia nih. Kemudian mereka pergi ke waktu saat pernikahan berlangsung, lalu mengikuti Nobita yang bergegas ke gedung pernikahan. Tapi sayangnya sesampainya di sana ternyata jadwal pernikahannya besok. Meskipun sudah dewasa, Nobita masih tetap ceroboh. Karena sudah terlanjur di sana, mereka akan melihat aktivitas Nobita. Kemudian mereka melihat Shizuka yang bersedih nih karena harus meninggalkan ayahnya sendiri setelah menikah. Lalu ayahnya meyakini Shizuka untuk tidak khawatir dan percaya bahwa Nobita akan membahagiakan Shizuka. Setelah itu, Nobita dan Doraemon menunda untuk melihat pernikahan Nobita. Lalu kembali ke masa sekarang. Besoknya Nobita menemui Shizuka untuk mengatakan bahwa dia akan membahagiakan Shizuka. Setelah itu Nobita memberitahu Doraemon bahwa dia benar-benar merasa bahagia. Mendengar kalimat itu, program Doraemon memberitahukan bahwa misinya telah selesai dan memintanya kembali ke masa depan. Sementara Nobita memakai baling-baling bambu terbang ke girangan. Sedangkan Doraemon senang sekaligus sedih karena akan berpisah dengan Nobita. Besoknya Nobita meminta alat untuk menantang Giant, tapi Doraemon marah dan tidak mau membantunya. Kemudian Doraemon memberitahu bahwa misinya telah selesai dan besok pagi dia harus kembali ke masa depan. Mendengar itu Nobita menangis tidak mau Doraemon pergi. Ibu dan ayahnya meminta Doraemon untuk berkunjung sesekali. Namun sayangnya Doraemon tidak bisa karena programnya tidak mengizinkan dia kembali lagi. Sebenarnya Doraemon ingin tetap berada di sana. Ucapan tersebut terdeteksi kalimat terlarang dan membuat Doraemon tersetrum. Melihat itu Nobita mau tidak mau harus merelakan Doraemon. Nobita sangat sedih nih karena percuma dia bahagia tapi tidak ada Doraemon di sisinya. Lalu Nobita pergi keluar rumah dan bertemu Giant. Ia sudah bersiap untuk menghajarnya karena tidak menepati janji. Di situ Nobita berusaha melawan Giant namun dia babak belur. Hingga sore hari Doraemon menyusul Nobita dan melihatnya babak belur yang berusaha menang melawan Giant. Doraemon merasa sedih nih melihat Nobita berusaha melawan Giant tanpa bantuannya. Keesokan harinya, Nobita terbangun dari tidurnya dan Doraemon sudah pergi. Lalu Nobita menjalani hari tanpa Doraemon dan dia dijaili kembali nih oleh Suneo dan juga Giant. Bahkan mereka tega membohonginya bahwa Doraemon telah kembali. Hal itu membuat Nobita jadi sedih. Kemudian dia mengingat benda yang ditinggalkan oleh Doraemon. Jika terjadi sesuatu yang buruk, maka benda itu akan membantunya. Yang ternyata sebuah ramuan kebohongan. Setelah meminum ramuan itu, maka semua yang dikatakan oleh Nobita bohong, berlawanan yang dia ucapkan. Lalu Nobita meminum ramuan itu untuk menjaili Suneo dan juga Giant. Setelah itu Nobita kembali pulang dan kembali bersedih lalu mengatakan bahwa Doraemon tidak akan kembali ke rumahnya dan tidak bisa bertemu dengannya lagi. Tiba-tiba sesampainya di kamar, Nobita kaget nih melihat Doraemon yang muncul kembali dari laci mejanya. Ternyata ramuan itu membuat Doraemon kembali untuk bersama Nobita lagi. Nah, itu tadi adalah alur cerita film dari Doraemon Stand By Me. Gimana nih menurut kalian? Pada terharu gak?
Coba klik like dan subscribe lalu komen ya. Bye bye.